Beristri itu nggak wajib, yang wajib itu nikahnya. Kalau misalnya wajib, berdosa lah ibu yang janda itu nggak punya laki. Bapak yang berduda nggak punya bini, udah salah itu. Jadi itu bagaikan mencium batu Hajarul Aswad, cuman barokahnya. Nah pertanyaannya begini, kalau laki awak pulang main gaple macam mana Mas? Kan gitu, ya Bu. Memang betul. Misalnya laki pulang mancing, laki pulang main gaple, nggak urusan Bu. Ibu cium tangannya, maka mendapat pahala bagaikan mencium batu Hajarul Aswad. Cuman setan di sini pula bermainnya. Dibuat ibu itu tidak mau mencium batu Hajarul Aswad yang ada di depan ibu setiap hari. Diatur, kadang jengkel. Nengok suami kentutan lah, suka ngentut lah. Nengok suami tak rajin kerja lah misalnya. Nengok suami tidak berduit lah. Ya kan? Makanya apa tuh? Tidak mau mencium batu Hajarul Aswad. Maka ini saya nasihatkan ibu, saya nasihatkan juga bapak. Bapaknya juga harus aktif ketika pulang kan. Misalnya lagi apa tuh? Pulang ke rumah, ibu yang mau nggak mencium batu Hajarul Aswad, tunjukkan tangan ibu, tangan bapaknya itu Pak. Kasih semangat kepada istri kita untuk selalu mendapat pahala mencium tangan kita, maka mendapat pahala bagaikan mencium batu Hajarul Aswad. Misalnya Bu, kalau kan sunnah yang macam ini aja tak mau ngamal, sungguh terlewat lah ini. Kan gitu. Tapi nanti yang suaminya nggak hadir di sini Bu, bilang dulu ke laki, kalau mau mencium batu Hajarul Aswad tuh cium tangan laki. Kok kalau nanti ibu datang kan sambil muka sedih atau muka bahagia cium tangan laki langsung bilang, buang tabiat bini aku nih, nak mampus. Gitu pula kan. Aduh, nak mampus agak ini kan gitu. Masya Allah. Nah itu. Jadi mudah-mudahan nggak seperti itu. Insyaallah ya Bu. Insyaallah. Jadi Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Isra dan Mi'raj ini adalah mengisahkan tentang perkara sholat. Ya kan? Perkara sholat yang memang sangat luar biasa. Bahasanya sholat ini begitu penting Pak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dalam rukun Islam saja ataupun lima rukun Islam itu, setelah 2 kalimat syahadat adalah sholat. Maka ini perkara yang penting. Sehingga dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus sholah. Sampaikan atau katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, nomor 1 adalah sholat. Jadi sholat ini perkara yang penting, yang memang tidak semua orang ini diberi nikmat sholat ini. Jadi makanya itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jaga sholat dengan sungguh-sungguh. Sholat itu Bapak Ibu, sahnya sholat tidak berdasarkan pengajian. Sahnya sholat itu bukan berdasarkan pengajian. Sahnya sholat memang berdasarkan syarat rukun yang memang memenuhi sahnya, standarnya sahnya sholat. Jadi kenapa begitu? Maksudnya itu apa Bu? Kan sering nih kita bahas nih Pak. Ini saya berdiri Pak Ibu. Sering kita bahas nih, misalnya Ibu, ada orang sholat ini, misalnya dia nih kan ngangkat takbir, Allahu Akbar takbir. Ada yang begini, ya Bu. Ada yang begini kan, ada yang tangannya di bawah, ya kan, ada yang ke atas. Maka ini tidak rukunnya sholat, ini cuman sunnah.
Jadi kalau misalnya orang itu ngangkat tangan ke atas, ya kan, atau ke bawah, atau kalau yang bermadzhab Imam Syafi'i Pak sampai ke telinga, tapi mulutnya diam aja, tidak Allahu Akbar, tidak begitu. Walaupun sebagai makmum, maka tidak terhitung melaksanakan rukun sholat, rukun takbirnya tidak bisa. Jadi tangan mau begini, mau begini, mau begini, nggak masalah. Yang nggak boleh itu angkat takbirnya tuh gini, Bu. Allahu Akbar, goyang-goyang. Nanti kalau orang-orang yang kalau nari tortor pula itu kan gitu kan? Kan gitu, Bu. Ya kan, Bu? Bener, Pak? Jadi cuman kalau pengajian masing-masing, kalau mazhab Imam Syafi'i itu memang menganjurkan mengangkat tangan minimalnya sampai ke telinga. Ada yang nempel ke sini. Nah, di luar mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mungkin lain, kita begini atau begini, atau nggak angkat tangan seperti mazhab Imam Maliki rahmatullahi alaih, memang nggak angkat tangan. Jadi nggak masalah. Silakan untuk pengajian, cuman ingat jangan karena kawan tidak ngangkat takbir sampai ke sini, yang ngangkatnya cuman begini dianggap nggak sah sholatnya. Ini keliru, karena ini bukan rukun. Yang rukun itu takbir pertama. Misalnya ini ibu nih, wah, ibu atau bapak nih kan angkat takbir begini, tidak terluar lapasnya ini, tidak keluar lapasnya, tidak berbisik minimalnya Allahu Akbar, maka tidak melaksanakan rukun sholat. Nah, misalnya ibu ini sholat, kita yang sering kita bahas naruh tangan. Ada yang begini, betul Bu? Ada yang begini nyamping gini, betul Pak? Ada yang ke atas begini, ada Pak? Bu? Begini ada. Ada yang ke bawah gini, ada Bu? Nggak apa-apa, yang nggak boleh itu megang yang paling bawah. Naruh tangan Allahu Akbar, pegang yang paling tengah sambil pelak-pelik gitu kan. Maka ini cemana orang sholat megang yang paling bawah, kan begitu. Baru tidak boleh, kan gitu ya Bu. Nah makanya perkara sholat itu ibu bapak itu perkara yang penting, namun perkara yang tidak rukun tidak harus kita permasalahkan. Karena sholat itu yang penting adalah betul-betul menjaga syarat rukunnya. Dari awal, dari wudhu, dari istinja sampai hal lainnya. Bu, udah ngantuk? Masya Allah, udah ngantuk belum ya? Jadi kemudian udah ngantuk. Saya seneng kali ini, cuma nanti gantung pula ini. Bentar lagi lah Bu ya. Saya pun nggak perlu lama-lama lah di sini kan. Yang penting tahun besok diundang lagi. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sangat penting Ibu. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis yang berbunyi innama maudi'us sholati minad dini kamaudi'ir ro'si minal jasad. Perumpamaan sholat dalam agama ini bagaikan kepala pada badan Bu. Jadi kalau kita nggak sholat nggak punya kepala berarti. Jadi nggak punya kepala. Kalau kita nggak sholat berarti nggak punya kepala. Makanya dikatakan bahasanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman Pak. Maksudnya amalan-amalan kita, baca yasin, baca zikiran sesudah sholat kan gitu kan, itu diangkat melalui sholat. Kemudian ketika sholat Ibu yang biasa membawa wirid-wiridan Pak, jangan ditinggal. Doa jangan ditinggal. Rasulullah mengatakan abdu'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Ada yang mengatakan, wah doa kita kan sholat sudah doa semua. Betul, memang nggak salah kalau nggak doa semua. Bacaan sholat kita berarti bukan sholat namanya. Tapi doa perintah lain lagi.
Allah katakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Hadis Rasulullah itu mengatakan yang tadi firman, yang kemudian hadis Rasulullah saya baca tadi, ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Dan kemudian ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Dan kemudian apa, Bu? Nanti takutnya kalau ada orang yang sholat, bagi sholat itu, begitu dia selesai sholat langsung kabur, gak mau doa, Pak. Maka ini takutnya seperti Sa'labah. Ada dulu di zaman Rasulullah, dulu sahabat, tapi kemudian dia murtad. Sa'labah ini ketika sholat langsung keluar. Ketika sholat langsung keluar. Ditanya, kenapa kamu keluar wahai Sa'labah? Gitu singkat ceritanya. Ya Rasulullah, saya miskin. Ya kan? Saya miskin. Dan kemudian sarung saya harus bergantian. Kalau kita sekarang sarung bergantian dengan istri saya untuk sholat. Makanya saya pulang segera untuk sholat. Maka sehingga doakanlah saya wahai Rasulullah. Sehingga dikasihlah 2 ekor kambing. Sehingga kambingnya berkembang biak. Ujung-ujungnya apa? Sa'labah ini adalah ketika miskin dia taat. Maka ketika kaya dia murtad. Nah takutnya kita gitu juga. Ketika ciprat ini. Seperti doa, seperti amalannya Sa'labah. Kan begitu. Jadi mudah-mudahan jangan sampai tinggalkan wiritan. Wiritan terutama la ilaha illallah. Karena apa? Di dalam satu hadis disampaikan Ibu bahwasanya Allah itu menciptakan satu tiang aras di depan aras yang terbuat dari nur, Bu. Terbuat dari cahaya, Pak. Yang dikatakan dalam hadis itu tiang cahaya ini dia akan bergetar. Bergetar karena tiangnya itu setiap satu orang diciptakan oleh Allah satu tiang. Bergetar tiangnya di depan aras nih. Maka kita ditanya sama Allah, kenapa kamu bergetar? Gitu kalau bahasa kita, Pak. Maka dibilang, sudah berhenti. Maka cahaya dari nur ini berkata tiang untuk kita ini, Pak, ngomong, saya tidak akan berhenti ya Allah sebelum engkau mengampuni orang yang mengucapkan kalamu la ilaha illallah sehingga aku bergetar. Maka dikatakan sudah berhenti, aku mengampuni orang itu. Barulah aras yang untuk kita yang kita mengucapkan la ilaha illallah ini, Bu, berhenti. Maka kalau sehari 25 kali setiap sholat, 25 kali aja, 5 kali sholat sudah 125 kali. Alhamdulillah. Makanya coba jangan tinggalkan wirid-wirid itu. Ya, Bu, paham, Bu? Kemudian Ibu suruh suaminya untuk sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Kenapa? Dalam uraian yang sederhana, Pak. Dalam uraian yang sederhana, Bu, sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan itu gotong royong menolak bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bapaknya nggak mau sholat berjamaah di sini, sholat berjamaah di musola. Mungkin nggak mau juga di musola, bikin sendiri musola kecil di samping rumahnya, ajak anak istrinya berjamaah. Jangan di rumah, Pak. Kalau di rumah kurang pas, kan begitu, kurang bagus. Kenapa? Kalau rumahnya ada WC, kadang kencing berak kita situ juga, kurang pas. Kadang lagi gitu-gitu sama suami istri situ juga. Kan nggak bagus. Sediakan tempat yang lain, Pak. Ya, Bu. Jadi kenapa? Dalam satu hadis, Bu, dikatakan Allah ini sebetulnya sudah jengkel sama kita. Allah akan menurunkan azab bolak-balik, tapi Allah tunda. Kenapa? Karena ternyata di kampung itu ada orang yang sholat tahajud. Tidak jadi Allah turunkan azab. Terus rupanya jengkel lagi, Allah akan turunkan azab lagi. Dilihat masih banyak ibu-ibu yang dengan sukacita menyusui bayinya. Jadi ibu-ibu ini luar biasa nih, Pak. Luar biasa mereka nih, Pak. Menyusui bayi itu menyebabkan tertundanya azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian akan diturunkan azab lagi.
Akan diturunkan azab lagi, tapi ternyata masih ada 2 orang, 1 imam, 1 makmum melaksanakan sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Itu Bu, suruh suaminya untuk sholat berjamaah. Ya Bu, salah Bu. Tadi kalau nggak salah ini panitianya bilang tadi di apa? Pas tadi lagi kita jeda itu membicarakan tentang berinfak di masjid. Nggak titipan ini, cuman saya melihat aja gitu kan. Nggak titipan, jangan pula panitia titip, nggak seperti itu. Cuman ini pernah saya sampaikan di masa tahun kemarin. Saya sampaikan begini. Jadi Bapak Ibu, untuk berinfak di masjid itu jangan nunggu ikhlas Bu. Bu, Ibu, infak di masjid jangan nunggu ikhlas. Maksudnya gimana? Ibu nunggu ikhlas baru berinfak, maka masjid kita nggak akan jadi-jadi. Masjid kita nggak akan cepat jadi. Jadi ikhlas nggak ikhlas kita nginfak di masjid. Kalau nggak ikhlas mungkin sedikit, kalau ikhlas kita nginfaknya banyak. Jadi kalau nunggu ikhlas nggak jadi. Tapi kalau nggak ikhlas kita nginfak, maka masjid kita jadi. Misalnya ibu ini nginfak nih, nggak ikhlas, tapi tetap nginfak. Bapaknya juga tetap nginfak, maka masjid kita cepat jadi, ya kan? Walaupun tidak dapat pahala, karena nggak ikhlas, tapi nginfak, ya kan? Nah, kalau misalnya nunggu kalau ikhlas, maka masjidnya cepat jadi, dan kemudian ibu pun dapat pahala di akhirat. Ibu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kalau yang parah ini ketiga, lagi tak ikhlas, lagi tak ngimpak, maka apa yang terjadi Bu? Di dunia masjid kita nggak cepat selesai, kita pun dibilang orang yang loki, pelit, sempilit, betul Bu? Bahkan yang parahnya lagi, anak cucu kita pun nanti akan dibilang seperti itu. Oh, sontinglah kau tanda mau mengimpak di masjid. Patulah, kenapa? Datuk kau dulu pun macam itu, tanda mengimpak di masjid. Disebutlah itu. Bapak kau dulu pun macam itu, sampai mati tak juga tidak mengimpak di masjid. Wah, jadi mudah-mudahan ikhlas gak ikhlas kita tetap ngimpak di masjid, kan gitu. Ya Bu ya, biar supaya masjid kita cepat jadi, kan gitu. Kemudian Bu, masih punya orang tua. Kalau ibu yang janda ini masih punya orang tua Pak? Masih punya orang tua Bu? Masih. Kalau masih punya orang tua Bu, kita ini ya misalnya kan yang masih muda, tapi suatu saat kita bakal punya orang tua, ya kan? Kita suatu saat bakal jadi orang tua, maksud saya. Jadi hormatilah orang tua kita Bu, sayangi dia, sayangi orang tua kita Pak. Jadi kalau terjadi hal yang mungkin kita ini merasa sedih sebagai orang tua, mungkin anak kita melawan atau anak kita kurang berbakti, maka mungkin kita dulu melakukan yang sama. Karena dikatakan dalam satu hadis, apa yang kamu lakukan terhadap orang tuamu, maka kamu akan diperlakukan yang sama oleh anak-anakmu. Jadi hari ini kita banyak, kita sedih mengadu sama ustadz, mengadu sama orang yang tahu bahasanya anak kita tidak bisa diatur, padahal dulu kita susah diatur. Bener Bu? Bener gak Bu? Gak ada berani bener. Kan gitu. Karena kita susah diatur dulu mungkin. Jadi hormatilah. Jadi maksudnya begini, ada lagi kadang kita orang tua kita itu punya minta, misalnya kan udah tak bergigi, Bot, tolonglah Bot, belikan aku apel.
Misalnya gitu kan. Datang kita bilang, buang tabiat emak nih, nak mampus, kan gitu. Ngapa pula, lah tak begigi nak makan apel. Jangan mikir itunya, Bu. Belikan saja orang tua itu, Pak. Senangkan dia, Pak. Senangkan dia, Bu, walaupun tak begigi. Kenapa? Ingat dulu zaman lato-lato, Bu. Ingat. Ingat zaman lato-lato. Ingat, Pak. Waktu lato-lato itu lagi booming, ada anak kita yang kocik, yang mungkin umur 3 tahun, 5 tahun, tak pandai pun dia main lato-lato, menangis ke kita minta beli lato-lato. Tetap kita belikan orang tua, betul, Bu? Nah, begitu juga maksudnya. Padahal udah masuk akal, anak 5 tahun belum tentu bisa main lato. Nah, begitu juga dengan kita, Pak. Bapak kita mungkin, emak kita mungkin, ketika dia minta apel yang giginya nggak ada, belikan. Kalau sudah meninggal, Bu, kirimkan Al-Fatihah. Doakan dia. Jangan dengar pendapat yang mengatakan doa nggak sampai. Biarkan aja dia berpendapat seperti itu. Kita tetap mengirimkan Al-Fatihah. Minimalnya membaca surat Yasin. Biar supaya apa, Bu? Biar supaya orang tua kita terselamatkan di azab kubur. Seperti yang didramakan tadi, Bu. Ya kan? Kalau nggak kita bacakan di Al-Fatihah, joget-joget, goyang dompet lagi kita, Masya Allah. Maka pahalanya nggak dapat sama kita, kan gitu. Malah ngirim dosa, kan begitu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini anak-anaknya pun udah nunggu pembagian apa kan, jadi nggak perlu lama. Yang terakhir, Bu, sering saya sampaikan memang di mana-mana. Bu, Ibu, jangan suka mencukur alis. Nah, ya, Bu. Kalau Ibu pakai apa itu? Yang untuk alis apa? Kalau saya bilang dulu apa itu? Celak. Wah, celak itu kan. Kalau hanya menambah hitam, mempercantik diri, silakan saja. Tapi jangan dicukur. Karena apa? Karena dalam satu hadis Rasul mengatakan Allah melaknat wanita yang mencukur dan membentuk-bentuk alisnya. Memang nggak dosa besar, Bu, tapi dilaknat terus. Sebelum tumbuh normal alis kita, dilaknat terus sama Allah Subhanahu. Itu kan kajiannya jamaah tabligh itu. Tidak, Bu. Ini dalam hadis yang umum, cuma ulama mungkin jarang menyampaikan perkara ini. Kan gitu. Ya, Bu. Jangan mencukur alis. Kemudian Ibu jangan memotong rambut di atas bahu. Jangan memotong rambut di atas bahu. Sampaikan, Pak, dinasihati. Cara menasihati itu gini, misalnya istri Ibu pakai rambut pendek nih, maka bilang, yang atau mak budak, aku tuh nengok kau lebih moli lah kalau rambutnya panjang. Wah, kan begitu. Keriting, Bang. Macam budak tercampak di sofa, aku kalau rambutku panjang, kan gitu. Maka dibilang di rebonding boleh. Kalau suami Ibu menyuruh Ibu rebonding boleh, selagi menyenangkan suami. Cuman kalau keluar tutup pakai jilbab. Kalau depan Ibu joget goyang dompet Ibu, ya kan, depan suami boleh kayak Inul Ngobor itu, tapi depan suami. Jangan pula di pentas gini kan goyang Inul Ngobor, mah hancur lah, kan gitu. Dosanya kan gitu, ya, Bu. Kalau yang janda dan anak gadis rambutnya di rebonding, itu hukumnya makruh, Bu. Sampaikan, Pak, kepada anak istrinya sebelum punya suami, kalau suaminya nggak nyuruh, jangan di rebonding. Salah, Bu. Baru kemudian ketika haid, jangan diam di dalam masjid. Untung kita ini pakai teras nih. Makanya saya sering menyampaikan kalau bisa ibu-ibu bikin acara pengajian itu sebaiknya di gedung serbaguna saja. Kenapa? Karena kalau kita secara mazhab Imam Syafi'i, ibu yang haid walaupun pakai pampers, pakai pampers itu
tetap nggak boleh mijak halaman itu. Kan gitu. Setahu saya seperti itu kalau Imam Mazhab Imam Syafi'i. Karena berdasarkan hadis inni la uhillu li haizin wala junubin. Yang artinya sesungguhnya aku tidak menghalalkan wanita haid ataupun orang haid dan orang junub berdiam di dalam masjid. Kenapa saya sampaikan begini? Karena ada satu paham Bu, yang mengatakan, Pak, tidak apa-apa berdiam di masjid. Kalau di pengajian kita nggak dapat pahala, dapat ilmu. Kalau gitu mending, ini dapat dosa Ibu. Dapat ilmu Ibu, tapi dapat dosa. Kan begitu. Dan kemudian dasarnya tidak ada, kan begitu. Jadi tidak boleh berdiam diri di dalam masjid asal tidak menetes, misalnya pakai pempes dan sebagainya. Misalnya Ibu. Nah, jadi itu makanya. Kemudian yang terakhir, kita ini sebentar lagi kan puasa nih Pak. Ibu, ada sebulan lagi, lebih kurang sebulan lagi bulan puasa. Sehingga Rasulullah itu mengajarkan Pak, Bu, kepada kita satu doa, diantaranya berbunyi gini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Nanti kalau udah habis bulan Rajab, doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya kan? Nah, baru kalau udah habis bulan Sya'ban, doanya lagi Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar. Nah, ya Allah, pertemukanlah kami, barukahilah kami di bulan Ramadan ini, dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Kemudian bulan puasa ini Bu, saya sampaikan Pak, seorang bapak yang hebat, Ibu, seorang ibu yang hebat, itu dia berusaha bagaimana yang anaknya tidak tahu kalau dia tidak puasa. Paham Bu? Ngerti? Maksudnya nanti saya jelaskan. Ngerti Pak? Seorang bapak yang hebat, seorang ibu yang hebat, yang tidak tahu kalau anaknya tidak tahu kalau dia tidak puasa. Maksudnya bagaimana? Ibu bangun sahur, bapak bangun sahur, walaupun tidak puasa. Misalnya ibunya haid ini, jangan menampang makan depan dia. Kunci di kamar, Pak. Ya, kunci di kamar Bu. Atau misalnya begini, pas anaknya lagi nggak ada, ibu makan. Kalau biasa sehari 3 kali mentam nasi, makan nasi, ya janganlah buat sehari 3 kali. Mungkin kita ingat, oh ini anak saya bentar lagi pulang. Jangan makan. Kalau mau makan, jangan sampai tahu. Ini orang tua yang hebat, yang anaknya tidak tahu kalau dia tidak puasa. Insya Allah Bu, itu baru hebat. Ini tak menampang. Apalagi bapaknya kan. Bapak-bapaknya sudah lama merokok, sudah makan mencunting rokok. Gitu kan. Oh, buka baju pula tuh. Ya kan. Kalau badan gemuk macam binaraga, ada apa? Ini kurus macam binarangka pula. Buka baju bulan puasa, disobot malah pula tuh. Ya, dibilang Pak ngargai. Tahu kalau puasa nggak perlu minta dihargai. Orang yang tidak menghargai, misalnya bulan puasa itu merokoknya sambil lewat, makannya menampang, itu bukan menghargai orang yang puasa, Pak. Hargai diri sendiri, Bu. Iki wong Islam apa ora iki? Wong kafir wae sik gelem ngormati, kok kita wong Islam malah nampang ngerokok karo mlaku disomong preman iki preman. Wah, kan gitu. Nggak boleh gitu, Pak. Hargai diri sendiri, jangan tahu kalau kita tidak puasa. Kalau misalnya ada orang nawarkan rokok, rokok Cok. Wah, enggak. Kenapa? Aku tak puasa. Enggak apa-apa lah. Sogan orang. Munafik itu. Bukan munafik, Bu. Bukan munafik. Hargai diri sendiri. Aku tak puasa.
Yang berdosa itu lagilah sudah tak puasa, berbohong pula. Kalau memang kita nggak sanggup puasa, sembunyi di mana tempat orang yang puasa itu tidak tahu. Kalau jangan menampang ketika sedang berpuasa di bulan puasa, maksud saya. Insyaallah ya Bu. Insyaallah Bu. Mudah-mudahan barokah. Yuk kita terakhir salawatan dulu. Salawatan badar aja Bu. Ya, yang gampang. Nanti kalau saya bawa salawatan hayyul hadi bi ajrala zikra, salat pada nggak tahu juga kan? Yang gampang aja salawatannya. Ayo salawatan badar. Salawatan badar ini diciptakan oleh ulama Indonesia. Mari kita cintai ulama Indonesia, tapi bukan berarti membenci habaib. Jangan benci habaib Pak Bu. Walat nanti kita. Ayo kita baca sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Anta samsun anta badrun. Ini salawat Jibril, lupa judulnya saya. Anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Alhamdulillah. Ibu, hargai suami selagi dia masih di sisi ibu, dan begitu juga bapaknya hargai istri selagi masih di sisi bapak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam pertemuan ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan kita ini infak sodako Bapak dalam membuat kegiatan ini dihitung sebagai pahala amal ibadah, infak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung kita duduk di sini dihitung sebagai tolabul ilmi, sehingga dihitung kita ini apabila pulangnya kita nanti dihitung, kalau mati dihitung mati syahid. Mau Bu? Mau kan? Ya, cuma nanti ibu saya doakan pulang bapaknya jangan sampai mati dulu, kan gitu. Ya Bu ya. Itu. Ya walaupun kita mengharap, tapi mudah-mudahan karena kita masih banyak dosa, mudah-mudahan nanti dosa kita diampuni Allah dengan asbab pertemuan ini dan mengagungkan Islam. Insya Allah kita semua bersyukur kepada Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Dan kemudian ibu-ibu yang hadir di sini, bagi yang janda cepat dapat suami. Bagi yang duda supaya cepat dapat suami. Bagi yang dapat istri maksudnya. Bagi yang duda supaya cepat dapat istri.
kemudian supaya yang bujangan supaya cepat dapat istri, dan kemudian yang gadis supaya cepat dapat suami, dan yang sudah punya nambah lagi. Amin, Allahumma amin. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya maaf kalau tersinggung, ya apa boleh buat, karena memang niat saya tadi untuk menyinggung. Kalau tersinggung berarti masih normal. Kalau sudah tidak normal maka dia tidak akan tersinggung. Yang hebat itu orang normal itu dia tersinggung tapi dia akan berhenti dari berbuat maksiat dan dia akan berusaha untuk taat. Mudah-mudahan barokah. Lebih kurangnya saya maaf. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.